dapat nih teman-teman. Udah, oke, sudah. Jadi Bu langsung mulai saja menyampaikan berdasarkan RPP yang sudah direvisi. Saya persilahkan. Ya Pak. Yuk, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, semoga pagi ini kalian sehat semua ya. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Sebelum kita masuk pada materi, di sini Ibu ingin menyampaikan pantun pemantik yang sesuai dengan materi kita, yaitu yang pertama, ke Jakarta naik sepeda, jangan lupa untuk sarapan. Jalankan hidup lebih bermakna, Al-Quran dan hadis sebagai pedoman. Kemudian pantun kedua, yang sesuai dengan materi kita, yaitu siang-siang pergi ke taman, hari Minggu diam di rumah. Dengan Al-Quran hidup akan aman, dengan hadis hidup akan berterang. Kita lanjut ya anak-anak. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yaitu dapat membaca Quran surah An-Nisa ayat 59 dan Quran surah An-Nahl ayat 64 sesuai kaidah ilmu tajwid, khususnya hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Untuk pelajaran ini, Ibu ingin membagikan dua kelompok. Kelompok pertama yaitu membaca Quran surah An-Nisa ayat 59, kemudian kelompok kedua membaca Quran surah An-Nahl ayat 64 sesuai dengan kaidah ilmu tajwid yaitu alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Kita lanjut ya anak-anak, yaitu titik fokus materi kita pada hari ini ada 4. Yang pertama, definisi Al-Quran. Nah, Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kemudian kita masuk yang kedua, di fokus materi kita, definisi hadis. Nah, hadis adalah hal-hal yang datang dari Rasulullah, baik itu ucapan, perbuatan, dan pengakuan, atau disebut dengan takrir. Misalnya, yang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, tata cara berwudu, tata cara makan yang baik, tata cara berpakaian yang baik, dan sebagainya. Nah, hadis merupakan sumber hukum syariat yang kedua setelah Al-Quran.
Bagi orang-orang yang beriman kepada Al-Quran sebagai kitab Allah, tentu percaya bahwa hadis sebagai sumber hukum pula. Kemudian kita lanjut. Yang ketiga yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, secara garis besar fungsi hadis ini ada 4. Yang pertama, bayan al-taqrir. Menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, bayan al-tafsir adalah memperjelas terhadap ayat-ayat Al-Quran yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut seperti pada ayat-ayat mujmal atau ayat-ayat yang bersifat umum. Kemudian yang ketiga, fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu bayan al-tasrih adalah memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada dalam Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan hal-hal yang pokok saja. Contohnya zakat fitrah. Kemudian yang keempat, fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu bayan nasakh. Bayan nasakh adalah membatalkan ketentuan terdahulu sebab ketentuan baru dianggap lebih maslahat. Contoh, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Kemudian Quran surah An-Nisa ayat 59. Ibu bacakan ya Nana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kemudian Quran surah An-Nahl ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Yang artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk bagi rahmat dan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian kita lanjut ya anak-anak, hikmah mempelajari hadis. Nah, di sini ada 4 hikmah. Yang pertama, memelihara hadis secara berhati-hati dari segala kesalahan dan kekurangan dalam periwayatan. Kemudian yang kedua, memelihara kemurnian syariat Islam karena hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Kemudian yang ketiga, dengan belajar hadis, kita senantiasa bahwa menyebut nama perawi yang soleh bisa menjadi wasilah keberkahan. Kemudian yang keempat,
Dengan mempelajari hadis, kita membaca kisah beragam, kisah pribadi manusia, kisah para sahabat, kemudian kisah para tabi'in, serta kalangan setelahnya dalam kitab-kitab terjemah, biografi, perawi yang bisa dijadikan ibrah. Jadi, kesimpulan materi pelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, Al-Quran dan hadis merupakan pedoman hidup manusia. Kemudian yang kedua, fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 4. Yang pertama, memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Kemudian yang kedua, memberikan perincian, penafsiran, dan penjelasan terhadap ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga, memberikan kepastian hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, membatalkan hukum sebelumnya yang dianggap tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung apa nih Pak? Ditutup ya? Ya, silakan ditutup anunya, screen-nya. Udah tuh Pak? Screen-nya aja ditutup. Oh iya. Oke. Ya. Coba Ibu baca ayat yang Ibu sampaikan tadi. Surat An-Nisa ayat 59 tadi. Diulang ya Pak? Iya, diulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا Sadaqallahul azim. Nah, tolong Ibu sekarang menulis separuh ayat tadi. Tanpa melihat ya Pak? Iyalah, tanpa melihat. Menulis separuh saja.
Oke, saya mau lihat coba hasilnya. Sedapatnya saja, sesampainya saja. Iya, Kak. Ditegakkan. Ya. Oke, naikkan lagi. Ya, ayyuhalladzina amanu. Naikkan, Bu, naikkan. Dinaikkan. Naikkan sedikit. Ayo. Oke, dah. Cukup. Oke, kayaknya sudah berakhir. Cukup waktunya untuk Ibu. Semoga berkah. Kita akhiri dengan hamdalah. Ibu bisa keluar, kemudian hasil rekamannya nanti dikirim ke LMS ya. Iya, Pak. Nah, jadi linknya dikirim ke LMS. Jangan dikirim ke Lokakarya, ke grup kita. Nanti ditonton pula sama kawan-kawan Ibu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi ya, Pak. Yep.